semakin mepet begini akan lebih semakin bagus ya sobat bonsai. Masangan plastik jangkok mepet seperti ini, agak berongga, dan plastik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Ketemu lagi dengan saya di channel Jagat Cilik Bonsai. Terus berkarya kreatif dan selalu berinovasi, dan semoga sukses. Sahabat bonsai yang berbahagia, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan semakin sukses. Di pagi hari ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana itu yang namanya program cangkok. Nah, kemarin saya sudah melakukan program gerak dasar, atau gerak dasar itu bisa kita ambil karena posisi pohon itu sudah bagus dengan gerak yang bagus, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan gerak dasar, namun kita langsung melanjutkan pada membuat karakter. Nah, setelah kita melakukan program membuat karakter, baru kita akan lakukan program cangkok. Nah, program cangkok itu sendiri seperti apa dan apa keuntungan dari program cangkok? Lebih baik kita mulai saja, sahabat bonsai. Itu akan lebih mudah untuk dimengerti. Mari sahabat bonsai, kita lakukan program cangkok itu seperti apa. Kita langsung saja praktek pada batang pohon yang sudah kita bentuk atau kita program karakter. Baik sahabat bonsai, ini dari awal batang cuma segini ya sahabat bonsai. Kemudian saya lakukan program untuk membuat karakter batang. Nah, seperti ini terjadi penggelembungan, sehingga menjadikan pohon ini menjadi ngepen ya, seperti ini. Dan pengerucutannya tampak sangat jelas sekali ya sahabat bonsai, karena kita masih dalam proses karakter batang, sehingga kita akan melanjutkan pada program cangkok. Ini bisa dilihat ini ya, ini sudah menonjol ini ya. Jadi pada posisi tengah ini masih tetap, sementara ini masih menonjol, sudah menonjol ya, seperti ini juga. Nah, alur yang menonjol inilah nanti yang akan membentuk karakter yang blimbing tersebut ya sahabat bonsai. Namun ada tekniknya juga untuk bisa memaksimalkan tonjolan ini atau alur yang menonjol. Untuk membentuk karakter blimbing ini ada tekniknya tersendiri. Kalau kita asal cangkok, ini nanti tidak maksimal ya. Ini untuk bagian bawah batang masih kecil segini. Kemudian pas posisi pangkal kita membuat karakter batang, dia terjadi pembengkakan, sehingga terjadi pengerucutan yang maksimal seperti ini. Mungkin ini belum terlalu kelihatan ya untuk alur blimbingnya, tapi nanti saat kita melakukan program cangkok, batang yang sedikit menonjol seperti ini akan lebih maksimal untuk membentuk karakter batang yang blimbing tersebut. Oke, kita mulai saja ya sahabat bonsai untuk melakukan program cangkok. Baik sahabat bonsai, jadi kita akan sayat. Pertama kita sayat di bagian bawah ini terlebih dahulu ya sahabat bonsai, melingkar ya sampai ini, tembus seperti ini. Kemudian bagian atasnya di bawah keratan ini, maksudnya di antara keratan itu ya.
Yang ini saya tidak menggunakan keratan ya pada saat saya membuat karakter batang, namun saya ikat batang ini. Setelah dikupas, kambium kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian dari gerak batang ini kita bisa langsung menentukan kira-kira mana yang kita mau jadikan sebagai istilahnya tampak depan atau muka. Kita tentukan terlebih dahulu condongnya pohon itu kemana. Kita bisa langsung menentukan arah muka atau tampak depan ya sahabat bonsai. Saya lebih memilih sini sebagai depannya, sementara ini untuk posisi belakang. Dan kebetulan sekali juga ini ya, ini ada anak cabang, bisa jadi ini saya jadikan batang utama juga, sehingga membentuk pohon yang twin ya. Nanti akan membentuk dua batang utama yang saling berdampingan. Nah, setelah kita menentukan muka atau depan, kita akan melakukan penyayatannya sahabat bonsai, terutama pada posisi bagian kanan kiri itu diutamakan, sehingga nanti untuk tampilan ke depannya sini kita sudah menentukan posisi yang kita anggap paling maksimal ya. Sekarang kita akan melakukan penyayatan pada bagian dari kulit ini ya sahabat bonsai. Setelah kita lakukan sayatan ini, kemudian langsung saja kita melakukan sayatan pada belakang batang ini ya, arah yang berlawanan ini ya. Kita langsung lakukan dua sayatan sekaligus kanan kiri terlebih dahulu, sehingga nanti saat kita menentukan posisi depan belakangnya itu lebih maksimal ya. Jadi andai kata kok kita tadi sudah menentukan ini depan kok kurang begitu maksimal, kita juga bisa pakai yang belakang sini, tapi untuk yang ini kanan kirinya ini sudah jelas. Setelah kita lakukan sayatan seperti ini ya sahabat bonsai, kemudian kita akan melakukan sayatan yang kita tujukan sampai pada kayu ini ya, sampai kayunya kita sayat juga ya sahabat bonsai, sampai pada kayunya seperti ini. Ini ya sahabat bonsai, kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian pada tepi sayatan ini kita hilangkan. Pertama, untuk memudahkan kita melakukan
sayatan pada bagian di sisinya ini ya. Terus yang kedua, ini untuk membantu agar kambium ini tidak menyatu. Walaupun nanti menyatu tapi pada posisi atas ini. Karena ini sudah ditujukan pada pembentukan akar ya. Buka dulu. Semua keliling ya sahabat bonsai, kita kasih seperti ini. Nah seperti ini ya sahabat bonsai, kita lakukan seperti ini keliling pada setiap sudut yang kita buat seperti ini ya. Kemudian kita perbarui luka-luka pada ujung-ujung daripada sudut ini ya. Nah, kita perbarui lagi seperti ini, semua keliling memutar. Nah, dengan kita lakukan penyayatan seperti ini ya, ini dia pertama, dia akan lebih mudah untuk memunculkan akar. Yang kedua, posisi-posisi akar yang akan kita tentukan paling tidak dari 4 bagian atau 4 sisi di seluruh bidang pangkasan ini. 4 sisinya akar semua ada ya, terpenuhi. Tinggal kita memilih akar-akar yang lebih maksimal untuk kita kembangkan ya, untuk kita besarkan, untuk kita pakai. Posisi titik terujung ini ya, dia akan membentuk kalus, kemudian dia akan memaksa untuk merangsang pertumbuhan akar. Karena nutrisi yang sudah turun ya, ini tidak lagi dinaikkan ya, tapi dia akan terhenti di situ. Sehingga dengan nutrisi yang banyak, dia sudah tidak lagi bisa berjalan, memaksa dia untuk muncul memunculkan akar ya sahabat bonsai. Untuk karya seni bonsai kita dibutuhkan akar yang bisa menyebar ya ke segala penjuru ya maksudnya. Nah, maka berbeda dengan kita mencangkok pada jenis-jenis tanaman bunga atau jenis-jenis tanaman buah. Karena mereka yang dibutuhkan cuma tumbuh akar. Kemudian untuk plastik ya, ini saya menggunakan plastik yang 2 kilo dan saya belah memanjang. Kita lihat aja ini. Kita timpakan sedikit aja seperti ini sudah cukup. Kalau bisa tali ini nanti semakin mepet pada titik ini ya, di bawah sayatan ini semakin bagus. Cuman karena ini kondisi batang yang terlalu megar gini, jadi ini agak di bawahnya. Ini sebenarnya ya semakin bagus kalau mepet begini, semakin mepet begini semakin bagus. Tapi karena kondisi itu tadi ya, ini terlalu megar gini, makanya saya taruh ini agak di bawahnya, tapi kan nggak terlalu jauh, nggak masalah. Sama untuk tanaman buah atau tanaman hias itu berbeda ya, jangan disamakan. Karena untuk bonsai kita dibutuhkan akar yang maksimal. Dalam arti maksimal itu tidak hanya sekedar muncul akar, tapi pertama dari 4 sisi bagian tanaman itu muncul akar. Kemudian yang kedua dari 4 sisi itu bisa muncul akar yang
dari batang utama ini dia akan menyebar langsung bebas seperti ini ya. Kemudian kita akan isi tanah dengan dibalik. Ini sebenarnya plastik kurang panjang. Nah, untuk membungkusnya itu sebenarnya nggak asal-asalan ya sahabat bonsai. Nah, jadi ini saya bikin agak pipih ya. Jadi saat nanti akar itu muncul bagian sini yang tadi awal kita tali tadi, sehingga akar itu akan mekar ke samping ya. Akan mekar seperti ini. Akar itu akan mekar seperti ini mengikuti alur plastik ini ya. Dia agak seperti ini. Nah, jadi pada kondisi bagian bawah plastik cangkokan ini terbentuk seperti ini, seperti mangkuk tengkurap ya, sehingga saat nanti muncul akar itu akan mengikuti arah plastik itu sendiri, menyebar ke seluruh penjuru ya. Pada bagian ini bawah itu ya, seperti mangkok seperti ini. Nah, pada bagian yang kita saya tadi itu akan membentuk gerak batang ke akar itu lebih natural, lebih alami ini. Jadi seperti ini ya, misalkan ini batang ini ya, ini akar itu akan mengikuti lah seperti ini. Jadi akar itu akan landai seperti ini. Jadi pada tampilan bonggol bawah itu mekar, layaknya pohon di alam. Nah, tadi saya bilang plastik ini semakin panjang semakin bagus. Jadi begini ya rasanya. Saat plastik ini semakin panjang ya, kita lingkarkan itu semakin luas. Nah, karena pada saat kita penanaman nanti plastik ini tidak akan kita buang pada posisi yang bawah. Nah, kalau segini ini termasuk sudah pas ya. Jadi saat saya potong segini, kemudian yang atas saya hilangkan, nanti saat penanaman di lahan atau kita tanam di pot bonsai, itu akar ini tidak akan tembus ke bawah, melainkan sekali dia turun dia menyebar ke seluruh bagian. Jadi tidak perlu lagi kita membuat tataan pakai semen, pot dan lain sebagainya. Dengan plastik ini pun sudah jadi. Dan kemudian kita akan lubangi pada bagian-bagian ujung seperti ini ya, yang paling bawah. Lubang ini untuk menjaga kelebihan air sehingga cangkokan tidak becek, akar tidak busuk. Nah, walaupun teknik ini dulu pernah saya share, mungkin untuk kawan-kawan yang baru tahu ini akan bermanfaat ya sahabat bonsai. Nah, seperti itu ya sahabat bonsai, teknik program cangkok itu dilakukan setelah kita melakukan program gerak dasar, program membuat karakter, dan baru kita lanjutkan dengan teknik program cangkok.
Seperti itu tekniknya. Selamat mencoba dan terus berkarya kreatif dan selalu berinovasi dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.